Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Agen Parti Titlonain dengan nomor stambuk 22314169. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk dapat menjelaskan tugas akhir saya untuk dapat menunjang mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik dengan judul Krisis Kebersihan di Pantai Oetune, respon gereja dalam melihat krisis kebersihan di Pantai Oetune dari perspektif etika Kristen. Etika dapat dipahami sebagai ajaran yang berisikan tentang perintah dan juga larangan baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Kaidah atau norma dan aturan ini sesungguhnya ingin dapat mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat tersebut untuk dikejar dalam hidup ini. Dengan demikian, etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntut perilaku. Sekaligus juga berarti etika memberikan kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah suatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik, buruk, dan secara moral. Kriteria ini dianggap sebagai nilai dan prinsip moral, dan pengertian tersebut etika secara lebih luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai yang baik. Etika memberi petunjuk orientasi arah bagaimana harus secara baik sebagai manusia. Pengertian etika dan moralitas dijelaskan di atas justru sama dengan pengertian moralitas. Secara etimologi, moralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, juga berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi dalam pengertian secara umum, etika dan moralitas memiliki arti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan, baik perintah atau larangan, tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Dalam arti itu, keduanya berbicara tentang nilai prinsip moral yang dianut oleh masyarakat sebagai manusia, pedoman kriteria dalam berperilaku sebagai manusia. Pada umumnya, sistem nilai yang telah dihidupi sebuah kebiasaan hidup yang baik diturunkan dan diwariskan melalui agama dan budaya yang dianggap sebagai sumber utama norma dan nilai moral. Ini berarti bahwa norma dan nilai moral yang dikenal dan diajarkan dalam satu agama dan kebudayaan sendirinya berbeda dari norma dan nilai yang dikenal dan diajarkan dalam agama dan kebudayaan lain. Secara umum, dapat dikatakan bahwa norma dan nilai moral yang dianut dalam semua agama dan kebudayaan sampai tingkat tertentu sesungguhnya sama. Ada alasan sederhananya karena etika moralitas berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral. Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab sebuah penduduk di bumi ini. Mengapa masih banyak pihak-pihak tertentu yang mengabaikan dan bahkan merusak alam ini? Ini merupakan salah satu pertanyaan terkait dengan krisis kebersihan lingkungan di pantai wisata Oetune.
Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan laut, hutan, air, dan tanah terus bertambah. Ini merupakan perilaku manusia yang tidak dapat bertanggung jawab. Manusia adalah penyebab utama pada pencemaran lingkungan. Pada dasarnya, lingkungan hidup semata soal teknis, tetapi praktiknya didasari etika dan moralitas untuk dapat mengatasinya. Untuk itulah perlunya etika lingkungan hidup yang membentengi moral manusia. Dalam sebuah buku dapat memberikan persoalan etika lingkungan hidup, termasuk membahas di dalamnya ada 3 konsep, yaitu yang pertama antroposentrisme, biosentrisme, dan yang terakhir ekosentrisme. Hak asasi alam termasuk kaitannya dengan kearifan tradisional dalam mengelola lingkungan. Berbicara tentang pantai wisata Oetune, terletak di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang merupakan salah satu wisata di Kabupaten TTS yang memiliki jarak 73 km arah selatan dari kota Soe. Secara geografis, pantai yang terletak pada koordinat 10 berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, saya dapat mengamati memang ternyata di muka pantai wisata Oetune secara umum tidak dibiayai dengan pelatihan secara khusus untuk kesehatan pantai dan alam lingkungan di sekitar Oetune. Berdasarkan banyak penjelasan di atas, untuk menjadi suatu rumusan masalah dan dengan melihat pada realitas yang terjadi di pantai wisata Oetune, banyak orang pendatang yang pergi berkunjung dan menikmati alam wisata Oetune dengan pulang kembali tidak dapat memperhatikan lingkungan sekitar sampai membuang sampah sembarangan sehingga terjadi lingkungan yang kotor dan merusak ekosistem alam pantai wisata Oetune dan mengandung pemandangan yang tidak terlihat bagus karena ulah manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai seluruh ciptaan yang lainnya, dan manusia memakai kekuasaan itu bukan untuk dapat memelihara tetapi juga merusak. Seperti yang terjadi sekarang, bumi semakin rusak karena ulah manusia, dan tentu ini merupakan penyalahgunaan dan kepercayaan dari kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Padahal Allah sudah memberikan hikmat kepada manusia untuk dapat mengelola serta memelihara dengan baik, tetapi malah sebaliknya, manusia sendiri yang merusaknya. Pantai wisata Oetune menjadi salah satu tempat perkunjungan banyak orang dimanapun mereka datang untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Berangkat dari penjelasan di atas, dari segi antroposentrisme adalah berbicara tentang etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam tatanam ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian segala sesuatu yang di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai di perhatian sejauh ini menunjang demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat sebagai objek alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat pencapaian tujuan manusia. Alam tidak dinilai pada dirinya sendiri. Melihat krisis kebersihan lingkungan, dapat dilihat bahwa ada manfaat bagi warga gereja dan lembaga gereja Masehi Injili di Timur. Gereja memiliki kepentingan untuk berbicara mengenai ekologi. Selain itu berkaitan erat dengan iman terhadap
Allah sebagai alam semesta dan pemeliharaan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kekristenan turut dianggap sebagai salah satu penyebab umat krisis ekologis karena ajaran antroposentrisnya yang menempatkan manusia sebagai pusat ciptaan, penguasaan, dan penaklukan alam untuk kepentingan mereka. Kekristenan juga diakui sebagai salah satu agama yang dapat berperan signifikan untuk turut dalam mengatasi krisis ekologis. Pokok ajaran Gereja Masehi Injili di Timur tentang ekologi ini merupakan sebuah wujud dari peran itu positif yang sekaligus mengeroksi pemahaman yang keliru tentang manusia dengan sesama ciptaan Allah dan relasi di antara mereka. Bagaimana tanggapan gereja untuk melihat kebersihan pantai wisata Etune? Tentu kita sebagai lembaga Gereja Masehi Injili di Timur turun langsung dalam lapangan untuk melihat realita yang terjadi, bagaimana kita mengajarkan kepada warga masyarakat tersebut untuk dapat menjaga kebersihan pantai wisata Etune sebagai tatanam bahwa kita adalah umat ciptaan Allah dan kebersihan itu menjadikan kita sebagai tempat paling ternyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.